ini adalah fasilitas bebas tarif atau bea masuk yang diberikan kepada negara berkembang untuk komoditas-komoditas yang nilai ekspornya belum terlalu besar. Dan untuk Indonesia ada 3.500-an produk yang dapat menggunakan fasilitas GSP ke Amerika. Tapi pemanfaatannya baru sekitar 800 produk. Sehingga betul kita harus mengoptimalkan dan meningkatkan utilisasi dari produk yang bisa memperoleh fasilitas GSP ini ke Amerika sehingga lebih maksimal lagi keuntungannya. Nah, yang paling penting dari bagian ini adalah mayoritas produk itu diproduksi dan diekspor oleh UKM Indonesia. Ini yang penting. Memang untuk keseluruhan nilai produk ke Amerika Serikat itu setiap produknya tidak besar, tapi manfaat dan pentingnya dari masing-masing ekspor untuk UKM kita itu sangat strategis. Jadi harus double effort bagi kita betul-betul memaksimalkan melalui edukasi, pelatihan kepada para UKM kita untuk betul-betul paham bagaimana memanfaatkan fasilitas GSP ini. Karena bagaimanapun juga fasilitas GSP ini tidak akan berlaku selamanya. Kalau nanti kita menjadi negara lebih tinggi pendapatannya, maka fasilitas ini tidak akan diberikan lagi. Nah, sehingga kita anggap ini sebagai sasaran antara. Nah, yang kelompok kedua, sasaran yang lebih menengah dan jangka panjang ini juga harus kita lakukan secara paralel. Untuk perdagangan dan investasi, pemerintah berharap bisa melakukan pembahasan kerjasama perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat yang tadi disebut dengan istilah limited trade deal. Harapannya dengan adanya perjanjian tadi, maka kesepakatannya menjadi permanen, menjadi lebih luas, dan mencakup banyak produk dan investasi juga. Nah, kalau kita bisa melakukan langkah-langkah ini dengan baik, maka tentu semua pihak, terutama para investor, melihat Indonesia sebagai basis yang penting untuk ekspor dalam hal ini adalah ke Amerika Serikat. Jadi kita akan berharap betul bahwa investasi yang sudah ada di Indonesia, baik oleh investor dalam negeri maupun investor luar negeri, akan mengembangkan kapasitasnya. Karena pasar yang akan dibangun akan jauh lebih besar lagi ke depan ini. Maupun investor-investor baru yang melihat Indonesia sebagai salah satu lokasi yang sangat menarik untuk menjadikan bagian dari apa yang disebut rantai pasok dunia atau global value chain, yang memang karena ada pandemi belakangan ini sangat terpengaruh dan berisiko apabila terlalu menggantungkan kepada satu atau dua basis saja. Indonesia yang stabil, Indonesia yang makin kompetitif, dan kemudian sekarang punya akses besar kepada pasar utama dunia, tentu akan semakin menarik lagi bagi para investor ini menjadikannya sebagai basis bagi rantai pasok dunia mereka. Dan kita semua siap, apalagi juga Undang-Undang Cipta Kerja sudah diberlakukan dan implementasinya kita akan laksanakan sebaik-baiknya. Jadi